Pak Apit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Apit? Alhamdulillah secara fisik sehat nih Pak Eja. Tapi secara psikologis mungkin ada sesuatu ini kayaknya seperti ini Pak Eja. Wah, bahaya nih Pak Apit nih. Secara psikologis nih yang perlu kita tanyakan nih Pak Apit nih ya. Karena ini mengingat Itulah. psikologi ini hal yang sangat penting nih Pak Apit nih. Itulah Karena Pak Eja. berbahaya nih yang namanya psikologi ini berat nih Pak Apit nih. Ya, kira-kira Ya. nih apa nih masalahnya Pak Apit? Kok ada masalah psikologi nih yang mengganjal Pak Apit nih sehingga tidak membuat Pak Apit nyaman nih? Aduh, bagaimana ya Pak Eja ya? Ini saya ini juga sebenarnya bingung ini Pak Eja ya. Di satu sisi memang tugas saya ini sebagai guru yang membidangi bidang studi. Cuman di satu sisi juga saya dibebankan dengan tugas tambahan yaitu sebagai kepala lab nih Pak Eja. Hmm. Oh ya, berarti ini kayaknya kalau yang saya tangkap nih Pak Apit nih beban kerja nih yang berlebihan ya Pak Apit ya? Ya kalau bisa dikatakan ya hampir seperti itulah Pak Eja. Jadi memang saya rasa ya melebihi batas kemampuan saya lah itu Pak Eja. Ya, oh ya memang kita guru nih terkadang Pak Apit nih kalau memang batas kemampuan kerja kita sudah berlebihan membuat kita terkadang jenuh ya, Pak Pid ya. Seperti itu ya, Pak Pid Itulah ya. Pak Eja. Itu Pak Eja. Jadi ini rasanya kalau kita ikutkan dengan SOP itu kayaknya kapasitas ini tidak mampu lagi menahan memorinya itu. Seperti itulah Pak Eja. Sudah penuh ya ibaratnya ya, Pak Pid ya. Sudah penuh lah Pak Eja. Sudah jenuh Iya, itu, sudah iya, iya, jenuh iya. sekali Pak Eja. Kira-kira nih, Pak Pid, kira-kira nanti nih selesai coaching kita nih, ya. Kira-kira apa sih yang tujuan yang Pak Pid harapkan daripada sesi coaching kita nih, Pak Pid, di ujungnya nanti, Pak Pid? Ya, kalau saya sih tujuannya nanti bagaimana saya ini bisa menjalankan tupoksi saya sebagai guru, juga di samping juga dibebankan tugas tambahan. Artinya saya mendapatkan solusi lah nanti bagaimana seharusnya saya ini ketika dibebankan tugas seperti itu dapat terlaksana dengan baik lah, seperti itulah kira-kira Pak Eja harapan saya nanti. Ya, baik Pak Pit. Semoga harapan yang diharapkan oleh Pak Pit dari pertemuan coaching kita pada sore hari ini terpenuhi ya Pak Pit ya dari bincang-bincang kita sore ini ya Pak Pit ya. Jadi Betul Pak sehingga Eja. nanti tidak ada lagi beban yang ditanggung Pak Pit sendiri dalam melaksanakan tugas Pak Pit sebagai guru, sebagai kepala lab ya Pak Pit ya. Jadi tidak Iya timbul lagi betul. keluhan yang ditimbulkan dalam diri Pak Apit dalam melaksanakan tugas Pak Apit sebagai guru ya Pak Apit ya. Oke. Ya Pak Eja. Pak Apit, kira-kira Ya nih Pak. apa ya yang menjadi penyebab Pak Apit nih kewalahan jadi seorang guru dan menjadi seorang kepala lab nih Pak Apit. Bisa diceritakan nih Pak Apit, kira-kira apa sih yang membuat Pak Apit nih jadi kewalahan nih? Sebenarnya gini Pak Ija, sebenarnya untuk saya sebagai guru bidang studi, sebenarnya itu tidak ada permasalahan Pak Ija. Jadi saya menganggap itu memang sudah menjadi tugas pokok lah seperti itu ya Pak Ija ya. Cuman bagaimana ya Pak Ija ya, ketika tugas tambahan ini diberikan, tetapi saya merasa uh, tugas saya sebagai kepala lab itu melebihi dari memang kewenangan saya seperti itu Pak Ija. Oke. Kira-kira nih Pak Apit, apa sih yang membuat Pak Apit ini tidak tidak kalau jadi tadi jadi guru ya kalau jadi guru nih Pak Apit Ya. ini sudah merasa sebagai kewajiban Pak Apit jadi tidak jadi sebuah beban ya. Jadi kalau untuk kepala lab nih kira-kira apa sih yang bisa membuat Pak Apit nih tidak nyaman gitu Pak Apit, kira-kira apa yang membuat Pak Apit sebagai kepala lab nih sehingga Pak Apit tidak nyaman dan Pak Apit menjadi kewalahan nih, kira-kira bisa enggak diceritakan nih Pak Apit? Oke, jadi seperti ini Pak Ija. Posisinya itu ketika saya dibebankan sebagai kepala lab,
namun ini mengganggu performa saya ini sebagai guru bidang studi. Kenapa? Itu ternyata kepala lab yang saya emban, ternyata juga saya harus memegang posisi sebagai teknisi. Dan juga saya juga harus memposisikan diri ini sebagai laboran ini. Jadi menurut saya ini bagaimana ya? Ini dari memang di luar dari kemampuan saya ini kalau dibebankan memang seperti itu. Jadi akhirnya ini mengganggu aktivitas di kelas saya ini. Seperti itulah kira-kira Pak Eja. Oke, berarti ini udah mengganggu tupoksi Pak Apit lah sebagai guru ya Pak Apit. Kira-kira nih Betul Pak sekali Apit, Pak Eja. kira-kira nih Pak Apit sudah pernah enggak menelusuri apa sih yang menyebabkan mungkin kepala sekolah atau rekan sejawat itu mempercayai Pak Apit sebagai kepala lab dan sebagai teknisi ini? Kira-kira ada enggak Pak Apit telusuri nih apa sih penyebabnya sehingga guru atau teman sejawat atau kepala sekolah ini mempercayai Pak Apit nih jadi sebagai kepala lab dengan teknisi nih Pak Apit? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kepala lab itu kenapa saya ditunjuk sebagai kepala lab? Karena memang indikasinya sesuai dengan peraturan, kemudian arahan dari kepala sekolah, memang saya itu linier kan seperti itu. Memang sesuai dengan linearitas lah. Jadi makanya saya ditunjuk sebagai kepala lab. Kemudian permasalahannya itu ketika sebagai teknisi dan laboran. Seharusnya itu kan memang ada tenaga tersendiri. Jadi tidak include ke dalam kepala laboratorium. Seperti itu Pak Eja. Akhirnya apa? Ya akhirnya tugas-tugas yang seperti laboran itu saya kerjakan juga kan sebagai kepala lab. Seharusnya kan itu bukan ya sebenarnya bukan saya menghindari tugas, tapi itu sebenarnya bukan tupoksi dari kepala lab. Seperti itu. Teknisi juga seperti itu. Akhirnya ya ini juga menjadi beban tersendiri ketika proses pembelajaran saya itu harus berlangsung pada saat yang sama. Seperti itu saja sih sebenarnya keluhan saya itu Pak Eja. Ya, ya, ya. Berarti ah, kalau saya tangkap nih, memang ini ya dari kepala sekolah ya, Pak Apit ya. Mungkin memang mempercayai Pak Apit sebagai kepala lab nih, mungkin untuk menambah keliniaran Pak Apit ya. Jadi sebagai guru IPA Pak Apit ya. Oke, Ya. Pak Pit. Gini pertanyaannya selanjutnya ini Pak Pit. Kira-kira nih, ya, kira-kira sekarang ini Pak Apit nih berada di kalau kita buat skala nih, ya. Kalau saya buat skala nih 1 sampai 5 nih, kira-kira posisi Pak Apit dalam keadaan seperti ini. Ini sedang berada di skala berapa nih, Pak Pit? Kalau boleh saya tahu nih. Sekarang ini saya merasa pada titik hampir pada titik terendah ini Pak Eja. Jadi mungkin saya bisa katakan sekarang ini dari 1 sampai 5 saya di posisi 2 ini sekarang Pak Eja ini. Ya, ya. Berarti Pak Apit nih merasa posisi sekarang Pak Apit nih berada di posisi terendah ya, Pak Apit ya. Ya, posisi nomor 2 ini sangat rendah ya menurut skala yang saya berikan tadi Pak Pit. Semoga nantinya dengan percakapan kita ini harapan Pak Pit nih dari skala 2 nih kira-kira nanti selesai percakapan kita nih Pak Pit maunya naik ke skala berapa nih Pak Pit? Wah maunya saya pada puncaknya Pak Eja. Saya maunya yang tertinggi ini saya maunya ini. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kita melakukan coaching ini, Pak Pit mendapat posisi paling puncak ya Pak Pit ya, skala paling tinggi ya, Ya berarti amin. skala 5 lah Amin gitu Pak ya. Eja. Ya, ya, Betul amin, Pak Eja. amin. Oke, baik Pak Pit. Kira-kira nih, ya, tadi saya sudah mendengarkan masalah Pak Pit, sudah mendengarkan curhatan Pak Pit nih terkait dengan tupoksi Pak Pit sebagai guru nih yang berlebihan nih. Kira-kira nih, bisa enggak Pak Pit ceritakan dengan saya nih apa sih rencana Pak Pit nih kira-kira nih untuk mengatasi hal-hal yang membuat tupoksi Pak Pit sebagai guru ini menjadi kewalahan dan menjadi beban. Kira-kira apa rencana Pak Pit untuk mengatasi itu? Kalau untuk menjadi guru di kelas, menurut saya ya itu memang sudah menjadi kewajiban. Jadi saya rasa tidak ada beban tersendiri untuk saya.
Tapi kalau untuk yang kepala laboratorium mungkin ada rencana saya itu mengajukan kepada kepala sekolah itu dalam penambahan tenaga khusus yang memang membidangi dari teknisi dan laboran. Seperti itu langkah-langkah saya Pak Eja. Oke, baik. Berarti langkah-langkahnya ini Pak Apit untuk kepala lab ini mengajukan kepada kepala sekolah untuk menambah tenaga ya Pak Apit ya. Betul, betul Pak Eja. Ya, kira-kira nih Pak Apit, kalau Pak Apit membuat rencana seperti ini, ya, mengajukan ke kepala sekolah, kira-kira ini ada nggak hambatan lagi atau problema lagi yang akan terjadi nantinya Pak Apit dengan kepala sekolah nih? Uh, yang bisa saya prediksi untuk hambatan itu memang untuk mencari tenaga khusus ini memang agak susah Pak. Ya ini jadi karena disiplin ilmunya ini memang harus mengkhususkan seperti itu kan. Kemudian kualifikasi pendidikan. Sementara kita kan kalau melihat dari tingkat pendidikan di kampung atau di tempat saya bertugas itu memang rata-ratanya ya memang tamatan SMA atau di bawahnya seperti itu kan. Jadi untuk mendapatkan tenaga khusus ini memang agak susah sih menurut saya Pak Eja. Jadi memang harus ya mungkin bersabar lah. Saya ini bersabar dulu lah sampai memang tenaga ini terrealisasi lah untuk di lab. Oke, baik. Berarti Pak Juli, Pak Apit ini kan satu rencana ya Pak Apit nih. Rencana Pak Apit yang pertama tadi kan mengajukan kepala Ya, sekolah nih untuk menambahkan ya, tenaga nih. Tapi menurut opsinya Pak Apit nih, ini terasa berat nih ya. Karena untuk ya. mencari tenaga teknisi dalam bidang lab nih kan kita tidak sembarang nih. Ya, koalisi ijazahnya juga harus kita lihat ya karena berhubungan dengan lab. Kira-kira nih Pak Apit, Betul. ada ndak solusi lain yang kira-kira menurut Pak Apit ini lebih mudah dan lebih nyaman sehingga membantu nantinya Pak Apit dalam situasi seperti ini. Kira-kira ada nggak opsi yang lain gitu Pak Apit? Kalau opsi yang lain bagaimana ya Pak Eja ya? Jadi sebenarnya ada alternatif solusi saya itu. Cuman kalau saya lakukan mungkin akan sedikit ya menjadi pertimbangan tersendiri kan. Saya kemungkinan akan menggandeng rekan sejawat untuk membantu saya ketika jamnya kosong seperti itu. Kemudian mungkin saya bisa berdayakan juga tenaga administrasi yang ada di sekolah seperti itu sambil menunggu memang tenaga khusus itu memang uh, dipercayakan untuk lab seperti itulah kira-kira Pak Eja. Oke, baik Pak Pit. Mungkin opsi-opsi kedua ini juga sangat baik ya. Bisa Pak Pit terapkan seandainya opsi yang pertama ini tidak berjalan nih Pak Pit. Tidak bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan oleh Pak Pit ya. Kira-kira nih Pak Pit, dari dua opsi, dua rencana yang sudah Pak Pit utarakan ya. Kira-kira menurut Pak Pit nih yang lebih baik ini untuk Pak Pit terapkan yang mana nih Pak Pit? Bisa kira-kira diceritakan nih Pak Pit. Kalau untuk jangka pendek menurut saya pilih itu yang kedua ini tadi Pak Eja. Jadi saya menggandeng rekan sejawat kemudian memberdayakan rekan-rekan di tenaga administrasi. Tapi kalau untuk jangka panjang, ya sambil berproses, saya tetap mengharapkan tenaga khusus yang memang dipercayakan di lab itu. Oke, baik. Ini ada dua ya, jangkanya Pak Pit. Ada jangka panjang, tadi juga ada jangka pendek yang Pak Pit utarakan ya. Kira-kira nih menurut Pak Pit nih, posisi saat ini nih Pak Pit nih, ya, posisi yang sedang Pak Pit alami nih, kira-kira nih yang cocoknya tuh kita menggunakan opsi jangka panjang apa jangka pendek nih Pak Pit? Kalau dalam posisi kedaruratan memang saya perlunya secepat mungkin. Jadi mungkin saya akan menggunakan alternatif yang jangka pendek itu, Pak Eja. Sementara menunggu proses yang memang berlangsung mungkin ya kita bisa katakan mungkin memakan waktu yang agak panjang kan. Karena kita tidak bisa memprediksi ya berapa lama sih kira-kira bisa tercover kan bisa mungkin hitung bulanan atau bahkan bisa tahunan kan seperti itu. Jadi solusi saya akan pakai dulu alternatif solusi untuk jangka pendeknya seperti itu saja.
Ya, baik. Mungkin sangat bagus ya Pak Pit karena Pak Pit bisa mempertimbangkan nih karena menghitung jangka panjang, jangka pendek. Berarti Pak Pit mengambil keputusan untuk bisa mengajak rekan sejawat atau tenaga administrasi ya Pak Pit ya. Kita memudayakan apa yang ada di sekolah dulu ya untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi Pak Pit nih. Saya rasa ini sangat bagus nih Pak Pit, sangat baik nih karena mengingat untuk sekarang ini kita ini kan lagi susah-susahnya ya mendapatkan tenaga bidang lab nih Pak Pit karena mengingat kualisi pendidikan kita nih ya masih di daerah kita nih masih sangat rendah nih minat sekolah nih Pak Pit. Oke, kira-kira nih Pak Pit, apakah yang menjadi gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan Pak Pit tadi? Kira-kira nih apa sih keberhasilan dari tujuan tadi Pak Pit rencanakan Pak Pit? Kalau kalau lihat dari perkiraan gambaran keberhasilannya ya artinya tenaga yang memang saya perlukan di laboratorium itu memang terpenuhi, itu gambaran awal kan seperti itu. Artinya pengurangan beban kepala lab. Namun di sisi lain juga saya harus mempertimbangkan dari segi ya hal-hal lain yang memang memungkinkan untuk menjadi solusi lah. Seperti itulah Pak Eja. Dengan tidak menyampingkan tugas pokok saya sebagai guru bidang studi yang memang harus berada di kelas. Seperti itu Pak Eja. Baik, sangat luar biasa ya Pak Pit. Jadi Pak Pit di sini tetap mengutamakan Pak Pit nih posisinya sebagai guru ya Pak Pit ya. Sehingga anak didik Betul Pak Pak Eja. Pit tidak terlantar nih. Ya betul, sangat bagus Pak Pit. Kalau menurut saya nih, luar biasa nih. Ya, kira-kira nih Pak Pit, gimana sih komitmennya Pak Pit nih? Ya, dalam menjalankan rencana yang telah Pak Pit rencanakan nih. Bagaimana sih komitmen Pak Pit nih? Apakah komitmennya nih seperti apa gitu? Bisa diceritakan Pak Pit? Kalau dalam komitmen saya akan tetap Pak Eja, tetap akan terus melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai kepala lab, walaupun itu hal-hal yang saya harapkan memang belum terpenuhi seperti itu. Yang kedua, komitmen saya tetap uh, harus tetap melanjutkan tugas pokok saya sebagai guru di kelas, dan ini memang sudah menjadi kesepakatan saya dengan kepala sekolah. Kalau tugas tambahan itu tetap harus saya terima dengan berbagai ya kekurangan, dan itu menjadi tantangan tersendiri lah untuk saya. Jadi saya komitmennya tetap tetap semangat lah, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Sip, sip, Pak. Pak Pit, luar biasa ya. Ini komitmen seorang guru nih memang harus kita acukan jempol lah Pak Pit nih. Luar biasa nih Pak Pit nih. Betul saya. Ya, tetap semangat ya Pak Pit ya. Ya, kira-kira nih Pak Pit, siapa saja sih yang nantinya akan Pak Pit libatkan nih dalam melaksanakan rencana Pak Pit tadi? Kira-kira ada enggak Pak Pit? Ya, saya pasti akan melibatkan ya yang pertama itu pimpinan langsung saya yaitu kepala sekolah. Yang kedua saya akan melibatkan waka kurikulum. Kemudian saya juga akan melibatkan waka sarana prasarana. Kemudian saya juga akan menggandeng tenaga administrasi, rekan sejawat, dan bahkan kemungkinan saya juga akan ikut berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Saya rasa itu yang akan saya libatkan Pak Ija. Baik, luar biasa Pak Pit karena semua stakeholder yang Pak Afid nih libatkan ini kan termasuk semua warga sekolah ya berartinya Pak Pit ya. Karena permasalahan yang sedang Betul. Pak Pit hadapi ini ya terkait dengan kemajuan dan perkembangan sekolah yang sedang Pak Pit jalankan. Jadi semuanya benar ini apa yang disampaikan Pak Pit. Jadi semua dia harus dilibatkan ya Pak Pit. Ya, kira-kira nih Pak Pit, dukungan apa sih yang diperlukan Pak Pit nih untuk melaksanakan nih Pak Pit? Oh, saya sangat perlu dukungan Pak Eja, terutama dari segi motivasi, kemudian dari segi sarana prasarana, dan juga tenaga manpower, terutama pada bidang yang memang mengkhususkan itu. Dan juga saya rasa hal-hal lain yang menjadi dukungan secara langsung maupun tidak langsung, saya tetap akan pertimbangkan untuk tetap saya gunakan Pak Eja. Oke, siap. Tetap semangat ya Pak Pit. Luar biasa Pak Pit. Ya, Oke, ini ya. sudah menuju di ujung pembicaraan kita Pak Pit. Sekarang saya Oke. kira-kira nih mau nanya nih Pak Pit. Setelah Pak Pit curhat, setelah Pak Pit menceritakan semua setelah permasalahan Pak Pit, semua
tentang apa sih yang sedang Pak Pit alami. Kira-kira nih perasaan Pak Pit sekarang nih seperti apa nih? Bisa diceritakan Pak Pit? Oke, setelah melalui sesi bincang ini, saya mulai ya mendapatkan sesuatu pencerahan. Artinya memang ada hal-hal yang memang harus saya lakukan. Yang sebelumnya saya ini buntu dalam membuka wawasan, ternyata sekarang saya terbuka. Oh, seperti ini loh. Ternyata yang harus saya Oke. lakukan ketika mendapatkan tantangan seperti ini. Jadi saya sangat merasa senang ketika saya ternyata menemukan solusinya seperti itu, Pak Eja. Nah, sangat luar biasa ya Pak Pit ya. Oke, berarti perasaan Pak Pit sangat senang nih. Kalau kita ibaratkan nih Pak Pit, kalau kita ibaratkan ke skala lagi, atau kita anggap ke skala nih, Ya. 1 sampai 5 tadi, yang awal tadi. Sekarang posisi Pak Pit nih berada di mana nih Pak Pit? Wah, saya hampir berada di puncak tertinggi nih, Pak Eja. Wah, luar biasa ya Pak Pit. Jadi tidak sia-sia nih apa yang pada sore hari ini telah kita laksanakan coaching bersama nih. Jadi saya juga nih Pak Pit menjadi ilmu baru nih bagi saya nih yang berbagi dari Pak Pit Oh, nih. Semoga nantinya apa yang telah kita bahas di sini menjadi semangat buat Pak Pit nih. Ini saya tunggu ya Pak Pit nih minggu depan nih. Semoga rencana Pak Pit nih untuk melaksanakan kegiatan apa tadi Pak Pit ceritakan tadi dapat terlaksana dengan sebaiknya ya Pak Pit ya. Kita tunggu minggu depan ya iya nih Pak Pak Pit Eja. ya. Bisa nanti kita Iya, bercerita kembali di sini Pak Pit. Tetap semangat Pak Pit. Kita sebagai tetap guru semangat Pak memang Eja. jadi pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak Pit ya. Tetap semangat ya Pak Pit. Iya. Sampai bertemu kembali di minggu depan Pak Pit. Saya akhiri Oke, pertemuan saya kita pun pada sore hari ini Pak Pit. Sampai bertemu kembali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eja sudah mengakomodasi keinginan saya untuk mendapatkan solusi permasalahan. Baik. Tetap semangat Pak Pit.